Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Episode inspirasi kali ini kita akan mendatangi rumah kompak yang didesain sama arsitek dan jadinya cakep banget. Yuk kita ketemu sama arsiteknya. Halo, saya Yeriel. Saya Estefantra. Kami dari studio saya. Halo, Halo. Mas Este. Halo Mas Wicak. Apa kabar? Baik. Baik. Nah ini kita terima kasih nih Mas sudah boleh datang ke sini. Kita akan mengulik, membedah nih hasil karya dari studio saya ya Mas ya? Ya, studio saya. Oke, dan teman-teman juga udah melihat perkenalannya tadi ya, ada berdua, nanti ada Mas Cyril juga yang akan menjelaskan di bagian dalam ya. Iya. Oke, ini sebelum kita bahas desainnya yang emang unik banget, ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Luas tanah dia di 98 meter persegi. Jadi lebarnya 7, ke dalamnya 14. Bangunannya 120 meter persegi. 120 meter persegi, dan ini direnovasi tapi hampir dari nol juga ya Mas ya? Hampir bangun dari nol juga ya? Iya, jadi renovasi mayor sih jatuhnya. Renovasi mayor ya? Aslinya dia bangunan satu lantai, yang mirip-mirip sama tetangga-tetangga existingnya. Terus kita ubah jadi 2 lantai. Oke, dan ini konsep desainnya seperti apa nih Mas? Sebenarnya kita pengen mengkombinasikan unsur tropis, kayak ada atap-atap yang cukup overhangnya cukup Ke depan teduh ya, gitu ya. cukup meneduhi ya? Terus ada ruang-ruang semi outdoor juga, kayak balkon di lantai 2. Terus di lantai 1 juga diterima dengan ruangan teras juga di bawahnya. Ruangan teras di bawah. Terus kombinasi warna-warna yang unsurnya juga tropis gitu, dengan earth tone color, kayak warnanya coklat agak-agak terakota. Terus ada unsur kayu juga, sama kita kombinasiin sama ini unsur agak-agak kolonial gitu ya. Oke. Gitu. Jadi ada lengkung-lengkungnya. Ya ada lengkung-lengkungnya di sini yang bikin menarik ya Mas ya. Mas, aku mau ngajak kita ngelihat dari sini dulu nih teman-teman. Karena kalau kita lihatnya miring, jadi lebih ada permainan bentuknya gitu ya Mas ya. Dimensinya lebih kelihatan ya. Dimensinya lebih kelihatan. Ini kalau pas tadi sekilas Mas, pas gue datang lihat, ini kayak ada inspirasi rumah-rumah di Jepang gitu nggak sih Mas? Kok kayaknya mirip gitu sekilas. Oh. Sekilas doang, sekilasan. Ya kita nggak terlalu sengaja ngelakuin itu sih. Cuman memang kebanyakan proyek kita bau-bau Jepang sih ujung-ujungnya gitu. Oh gitu? Iya, Tapi mungkin memang nggak ada sengaja. inspirasi gitu ya? Enggak sebenarnya ya? Nggak, secara spesifik enggak sih. Karena emang hasil karyanya dari studio saya tuh menarik-menarik sekali. Nah teman-teman kalau ada yang mau desainnya juga bisa ke studio saya juga ya Mas ya? Iya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi nih Mas. Berarti ini yang warna terakotanya tuh hampir di semua dindingnya ya Mas ya? Iya, dinding depan yang kayak bangunan utamanya pakai warna terakota tadi. Terus yang teras depannya ini kayak add-on gitu ya kesannya. Ya yang sininya ya. Jadi dia kayak diselipin ke tengahnya itu warna putih. Cakep sih. Dan tadi kan sempet owner sama Mas Yeril kan sempet ada yang di atas gitu ya. Jadi enak gitu bisa ngobrol ke siapa nih yang lagi dateng. Tapi nggak kepanasan ya. Naungan atapnya tuh jauh ke depan. Jadi balkon lantai 2 nih sepenuhnya ke cover tuh sama atap. Dan ini bangunan menghadap kemana nih Mas? Ini ngadep ke utara. Oke. Oh matahari dari barat ya Dari barat sana ya? sini. Jadi dia juga nggak akan bikin panas ya pas kita Iya. nongkrong di balkon lantai 2 ya. Dia nggak terlalu kena matahari yang direct sih. Dan ini tuh lebar 7 meter. Memang ada akses untuk kendaraan dan ada akses untuk kita pejalan kakinya ya Mas ya? Betul. Jadi kendaraannya tuh carport buat satu mobil sama satu motor. Terus ini kita ada akses khusus untuk orang di sini. Ah, Ini asik-asik. pagarnya juga pakai yang lama nih. Oh gitu? Jadi pagar lamanya kita modifikasi, di finish ulang. Tapi basic structure-nya dari yang existing. Boleh kita masuk ya Mas ya? Wih, oh asik nih. Berarti masuk pejalan kaki, sini langsung ketemu sama teras dan taman kecil gitu ya Mas ya? Oke. Terus, oh ininya yang sebelah sini ada roster-rosternya ya Mas ya? Iya. Jadi pagarnya kita variasiin kombinasi antara besi sama roster. Oke, untuk jadi pembeda aja gitu ya Mas ya? Oke, menarik. Jadi nggak masif gitu kesannya. Dan terus ternyata yang pas nyampe sini, ini kan pintu utama ya Mas ya? Iya, betul. Pintu utamanya emang dari full kaca Mas, sliding door aja. Iya, jadi nah itu sengaja tuh kita. Jadi masuk ke sini, ruangan utamanya tuh
nanti bisa dilihat pas di dalam, dia menerus dari depan sampai belakang. Nah, kita pengen bikin gimana caranya supaya ruangannya itu kesannya bisa ke-extend ke depan maupun ke belakang. Jadi yang pintu depan maupun pintu belakangnya full kaca sliding. Gitu. Terus kalau dibuka, karena dia benar-benar menerus gitu, benar-benar plong, dan yang belakang itu nggak ada atapnya, udara bisa ngalir gitu. Supaya lebih adem ruangan tengahnya. Nanti kita akan lihat pas di dalam. Terus ini aku juga baru merhatiin, ternyata pas detail sampai sini, si lengung-lengung ini kelihatan ya Mas ya, di sini ya. Dan ternyata nggak full menutup ya, karena sini agak lebih tinggi dulu ya. Kita sengaja kasih janggutan lah. Menarik sih kalau pas kita lihat di sini kan. Karena tadi kupikir full gitu, ternyata nggak. Iya, jadi ada overstack dikit lah dari sini supaya nggak langsung kena hujan banget si pintu utamanya. Oh iya. Boleh kita masuk berarti? Boleh, silakan. Oke, nah ini kita masuk nih Mas. Langsung kerasa ya, dia seperti satu ruangan semua yang tersambung ya. Iya. Nah, ini berarti ketika kita masuk dulu, ini langsung satu area open space gitu aja ya Mas ya? Ini livingnya ya? Benar, ini living room, itu dining room sama kitchennya di sini juga. Oke, nah sebelum kita bahas lebih detail lagi, ini existingnya kondisinya seperti apa tuh Mas? Existingnya ya bisa dibilang tipikal rumah developer tahun 90-80-an ya, yang satu lantai. Oke. Jadi biasanya kan developer tuh disekat di tengah, dibagi dua lahannya. Iya. Yang sebelah itu ada kamar, terus kamar mandi, terus kamar lagi. Ya. Yang sini ya udah kebuka aja. Ya. Kayak gitu aslinya. Oke, dan itu memang beberapa kayak yang tadi Mas Este bilang, ada yang dinding-dinding dipertahanin gitu ya berarti benar. ya. Jadi kalau kita lihat di ruangan ini, dinding keliling itu pakai existing, cuma dinding tinggiin ya sesuai dengan kebutuhan. Terus dinding tengah ini nih yang dari depan sampai belakang, ini juga dinding aslinya. Oke. Terus batas kamar depan, baik dinding ini maupun yang berbatasan sama carport tadi, itu juga dinding asli, dinding existing. Oke, cuman di finishing ulang kayaknya nih ya Mas ya? Bener, semua dindingnya dikupas. Dikupas semua, aciannya, plesterannya ya? Iya. Oke. Karena emang kalau nggak dikupas gitu, ini ya Mas ya? Biasanya kan ada benar. gelombang-gelombang lah, ada retak lah. Terus berhubung rumahnya juga, ini bukan pemilik pertama klien kita ini. Jadi dia beli mungkin tahun kedua atau ketiga gitu ya. Jadi rumahnya udah puluhan tahun kan usianya. Nah, jadi semua utilitas kayak air, listrik tuh kita tarik baru semua waktu itu. Dindingnya juga dikupasin semua, ya untuk mastiin aja bahwa emang udah oke gitu kondisinya. Jadi ya itu tadi kayak yang Mas Este bilang ya, renovasi mayor ya soalnya. Renovasi mayor. Oke, tapi jadinya keren sih teman-teman. Nah, yang paling bikin aku tercuri perhatiannya, ketika melihat sini nih Mas, karena ternyata sini itu terang sekali, atasnya tinggi, ada skylightnya ya. Iya, benar. Kita emang sengaja bikin kayak gitu, karena ini kan lumayan panjang ya. Lahannya tadi kan 14 meter, terus bangunannya sendiri mungkin sekitar 9-10 meter gitu. Kalau kita tutup aja semuanya akan gelap pasti tengahnya. Iya sih. Gitu, apalagi belakang juga cuman kecil kan gapnya. Oh iya, nggak yang seluas itu ya. Kalau dari studio saya itu termasuk pekerjaan interior atau cuma arsitektural aja Mas? Oh, dari kami arsitekturnya aja. Oke. Jadi kayak kitchen set, ini sama lemari di kolong tangga, itu ada tim lain yang ngedesain. Oke. Cuman udah disiapin ya area-areanya seperti ini, area kitchennya seperti ini, nanti movementnya seperti apa kurang lebih kayak gitu ya. Biasanya kita sih di studio saya, meskipun di fase arsitektur, kita udah bikinin perkiraan layout furniture-nya di ruangan-ruangannya. Untuk mastiin bahwa yang kita bikin tuh emang bisa dipakai gitu. Iya. Karena kita bikin ruangan kosong doang, bingung nempatin furniture-nya kan nggak enak juga nanti. Bener sih. Jadi si owner juga akan, oh iya ini terbantu, kira-kira ntar kayak gini gitu ya. Oke. Terus boleh kita kesini nih Mas? Nah, boleh. Berarti ini area taman belakang sekaligus servis ya? Iya, ini taman belakang. Jadi ownernya emang hobi bercocok tanam ya. Jadi banyak pot-pot tanaman dari depan juga kan. Makanya kulihat juga monsternya gede banget nih. Iya, lumayan subur nih. Memang tetap ada bukaan ya Mas ya? Bener, ini tetap kalau lihat di sini kita nggak atapin. Tujuannya untuk sirkulasi udara tadi. Dan ternyata di sebelah sini juga ada area untuk cuci jemurnya ya Mas ya. Cuman lagi banyak banget yang dijemurin guys ya. Jadi ya begitulah kurang lebih, namanya juga rumah dihuni kan. Oke, boleh kita lihat lagi Mas, yang sini Mas. Ini berarti ruang... Ini kamar mandi. Oke. Kamar mandi lantai bawah. Oh, wih asik banget. Boleh kita masuk Mas? Boleh. Jadi ini
kamar mandinya masih inget nggak mas ukurannya berapa nih mas? Wah, ini kalau nggak salah 1,2 nih. Kesininya mungkin 2,1 atau 2,4 ya. Cuman yang paling menarik, tiba-tiba di situ ada bukaan juga ya mas? Iya benar. Ini tadinya aslinya nih kamar belakang nih, Oke. nyatu sampai ke kamar ART yang di belakang tadi. Oh, oke. Nah, ini kita sekat-sekat, terus kita sengaja bikin kayak sobekan lagi di sini, buat ventilasi si kamar mandi. Gitu. Jadi enak ya, nggak pengap. Walaupun di kamar mandi juga udah ada exhaust-nya ya mas ya? Iya. Oh, dan ada tangga juga kayaknya ke area utilitas ya mas ya? Iya benar, ada tangga buat ke dak atas. Jadi emang enak sih kamar mandinya. Itu berasa kayak lagi di Bali sih mas, ada bukannya kayak gitu. Agak-agak resort gitu ya. Kalau ini area bawah tangga aja ya buat area Buat storage, storage ya. ini. Nah kalau yang depan sini nih mas, ini area kamar tamu. Ini kamar tamu. Sebelum kita masuk ke ininya mas, baru merhatiin ini pakai kusen kayu biasa atau gimana nih mas ceritanya? Nah kalau ini nih request dari owner nih waktu itu. Mereka tuh khawatir sama rayap. Oke. Karena di BSD emang cenderung banyak Iya, rayap rayap. sih. Biasanya di setiap proyek pasti ada treatment anti rayapnya. Aha. Cuman untuk antisipasi lebih lanjut, waktu itu mereka request pintunya pakai pintu aluminium ini. Dari produknya udah bentuknya finishingnya kayak gini ya? Oke. Makanya kok pintunya cukup berbeda teman-teman. Oke mas, boleh kita lanjut mas. Nah ini kamar tidur tamu di bawah. Ini ukurannya berapa masih ingat nggak mas? Ini lebarnya 3 ya harusnya. Jadi tadi living room tuh 4 meter, ini 3 meter. Oke. Kesininya mungkin 2,5-an kali ya. Kesini 2,5-an. Nah mas, untuk area tangganya, ini kan tadinya rumah 1 lantai. Benar. Menentukan posisi tangga paling enaknya di mana, itu gimana mas ketika mau renovasi jadi 2 lantai mas? Waktu itu kita pelajarin dulu rumah existingnya. Nah area belakang ini nih yang banyak kita modifikasi. Oh, oke. Tadinya kamar mandinya tuh ya mungkin segini kali ya kira-kira. Kamar mandi kecil di tengah gitu. Iya, Terus pintunya yang standar ada pada gitu ya? depannya. Ya, Oke. standar gitu. Nah ini kamar mandinya kita bongkar, terus kita lebarin buat tangga. Nah yang belakangnya kita sekat-sekat lagi buat area servis sama kamar mandi sama taman kering yang buat ventilasi tadi. Oke, dan dari semua itu setelah dianalisa ternyata emang paling pas posisi di sini ya tangga ya. Oke. Sekaligus yang modul ini lantai 2-nya tuh buat jembatan doang sama void. Jadi bisa ada interaksi antara lantai 1 sama lantai 2. Oh iya area sininya ya. Dan ini lagi-lagi ada silengkungnya yang terlihat dari sini juga, cakep sih. Tapi ini kenapa dibikin expose gini aja mas? Buat aksen aja sih. Iya sih, jadi sesuatu yang berbeda ya ketika kita lihat ya. Biar ditanyain. Oh biar itu. Oke, terus untuk tangganya kalau dia railing pakai apa nih mas? Pipa besi ini. Pipa besi aja ya. Pipa besi. Karena ada anak-anak kecil, jadi waktu itu request dari ownernya pengen yang aman gitu. Jadi makanya ininya jerujinya banyak. Jerujinya banyak dan agak-agak rapet gitu ya. Iya. Oke. Nah, cuman ada yang menarik teman-teman. Ini tangganya ada ininya nih mas. Ya step nosingnya. Step nosingnya tapi dibikinnya di tengah-tengah gitu. Iya. Gimana mas ceritanya mas? Ya aksen aja sih. Oke. Kalau material utamanya tetap HT sama kayak lantai. Tipenya juga sama kayak lantai. Cuman kalau HT aja tuh kan agak tajam ya pinggirannya ya. Iya. Gitu. Jadi bagian tengahnya kita kasih step nosing Oh. dari kayu solid. Kayu solid ya. Dari kayu solid. Tapi peletakannya bagus ya di tengah-tengah gitu ya. Oke, sekarang kita udah ganti personil nih. Personil boy band. Mas Yeriel dari tadi udah nggak sabar ya Mas ya? Iya, dari tadi udah nungguin di atas kok nggak naik-naik. Lama kata dia, lama banget. Oke, ini kita menuju ke lantai 2, tapi di sini ternyata ada jendelanya ya Mas ya? Tangga ini kan baru ya. Jadi kita tuh nggak pengen tangga ini gelap. Terus kita juga kasih gap dikit nih buat ventilasi. Jadi tangganya tuh nggak pengap gitu. Tapi asli sini terang banget sih. Iya. Ditambah lagi emang lagi terik banget ya siang ini. Oke, sekarang ayo Mas kita lihat lantai 2-nya. Nah, berarti kan kalau bisa dibilang lantai 2 ini tuh full bangunan baru kan ya Mas ya? Iya, lantai 2-nya full baru. Nah, seperti apa nih Mas cerita layoutingnya, desainnya? Oke, jadi kalau sebenarnya sih lantai 2-nya ini tuh ngikutin bawahnya aja. Jadi sebenarnya ruangan-ruangannya strukturnya sama kayak yang bawahnya. Jadi kayak misalnya yang di sebelah sini nih, kan bawahnya kamar mandi nih. Kita bikin sengaja atasnya juga kamar mandi juga. Terus pembuangannya semua lebih efisien. Kalau misalnya sampai pun bocor, bocornya tuh di lantai
bawah itu Di kamar mandi juga. Iya, nggak kena ke ruangan lainnya gitu. Oke, tapi secara desain kamar mandinya sama? Desain kamar mandi kurang lebih sama. Coba bedanya kalau yang di bawah itu kan tadi ada kayak taman-taman Bali gitu, sama pintunya. Oh, tapi untuk penggunaan apa namanya Materialnya kurang lebih mirip ya, iya, sama kurang ya. lebih mirip. Dan Cuma bedanya layoutnya, nggak ada taman aja di lantai 2. oh iya, aku baru mau nanya. Aku pikir ada taman lagi di situ, taman floating di lantai 2. Oke, kalau untuk ukurannya juga mirip ya seperti. Ukurannya kurang lebih mirip, emang di bawah. Gitu. Tapi sebenarnya yang mencuri perhatian itu pas begitu naik ini sih Mas. Iya. Jadi ini bagian yang tadi katanya Mas ST dibuat aksen aja kan. Ternyata atasnya kayak gini. Gimana tuh Mas ceritanya? Iya emang sengaja sih ini, sengaja dibikin apa ya, iseng aja gitu. Jadi emang sengaja kan tadi di depan udah ada lengkung-lengkung juga. Ini kita ulang juga sampai ke dalam-dalamnya, bahkan sampai ke railingnya kita bikin lengkung juga. Terus kayak lantainya kita bikin lengkung juga. Jadi ini konsepnya tuh memang kayak kita pengennya kan ini lantai buat ke kamar utama nih. Jadi emang kita bikin beda dari lantai lainnya gitu. Jadi kesannya kayak kalau di kastil tuh ada princessnya gitu Kayak lah. Disney ya? Iya, jadi bisa nurunin rambut ke sini Gini ya? gitu. Oh, itu Rapunzel ya? Tapi bener sih setuju, karena ini kan tadi kamar tidur utama ya. Jadi yang beda gitu ya? Iya, jadi memang ngasih kayak penanda gitu kalau ini tuh jalan ke kamar utamanya gitu. Oke. Nah, pas kita ke atas sini, yang tadi itu udah di-mention di bawah juga ya, skylight-nya bener-bener menerangi semua areanya ya Mas ya? Iya, di jadi sini. termasuk sampai ke lantai 2-nya, lantai bawah sama kamar-kamar juga dapat cahaya dari atas skylight ini. Nah, ini tadi yang belum di-mention nih, jendela lucu ini gimana ceritanya? Dia berhadapan-hadapan nih, bisa saling ngintip dong Mas? Iya, emang sengaja kita bikinnya supaya anak sama orang tua bisa sambil lihat-lihatan. Tadi kalau kata Andre sih, kalau sampai anaknya diem, wah kenapa nih anaknya nih? Jadi bisa diintip gitu ya? Bisa diintip dari kamar orang tuanya. Dan dapat cahaya juga dari sini ya, dari tengah sini ya? Betul. Oke, menarik. Nah, untuk penggunaan lantainya ini sama ya? Kayak di bawah ya? Sama, Mas, ya? lantainya sama kayak lantai bawah. Nah, jadi tuh ini kan kamar utamanya. Nah, kebetulan nih ownernya cukup sering kerja dari rumah. Jadi di sini nanti kita bisa lihat juga ada ruang kerjanya juga. Nah, ini kebetulan sekarang ownernya juga lagi meeting di kamar, jadi kita nggak bisa lihat ke dalam gitu. Jadi kita dari depan aja. Oke, kita ke yang lain. Ini yang tadi Mas Iriel bilang. Cuman ini dari awal apakah emang didesain sebagai ruang kerja atau seperti apa? Karena aku lihat di sini cukup multifungsi juga ya, Mas. Ya, ini tuh memang awalnya memang requestnya buat ruang kerja atau ruang belajar sih. Oh, oke. Jadi kan emang anaknya kan ada 3 ya. Jadi anaknya 3 tapi kamarnya cuma 1. Jadi emang ada request bisa belajar di luar juga, tapi ternyata seiring berjalannya waktu ternyata selain dipakai buat belajar sama kerja dipakai buat hobi juga ya. gitu. Jadi kalau di sini tuh areanya lebih private gitu ya. Lebih private. Terus ini bahkan ada ada kaca sliding juga nih, jadi bener-bener bisa extend sampai keluar juga. Nah gitu. ini ayo kita keluar nih Mas. Ini yang tadi udah kita bahas-bahas juga nih dari bawah ya kan. Nah kalau di sini seperti apa nih Mas ceritanya? Kalau ini kan balkon ya berarti, balkon, tapi ya. cukup besar juga gitu. Iya, sengaja dibikin besar, soalnya emang di bayangan kita tuh kalau sore-sore kayaknya enak juga ya kalau bisa duduk di depan, terus kalau pas lagi habis kerja capek gitu, bisa langsung Nyantai keluar, di sini ya? langsung nyantai di depan, gitu bisa ngopi, bisa olahraga juga gitu. Oke, jadi dia tuh sebenarnya kan outdoor, tapi kayak masih dinaungi gitu ya? Iya, sengaja jadi atapnya kita terusin dari bangunan, kita terusin atapnya sampai ke teras ini, jadi walaupun nanti misalnya sampai hujan atau panas banget juga di sini nggak terlalu Nggak tampias ya? nggak berasa panas gitu. Wah, tapi enak sih ini aja siang-siang. Tadi kan di luar terik banget, di sini banyak anginnya ya? Iya. Dapat angin banget dan nggak silau gitu. Soalnya kan ini nutup sampai sini ya, jadi emang lumayan ngalangin matahari lah. Gitu. Iya benar-benar. Terus masih belok ke situ juga loh ternyata. Jadi bisa jadi balkon dari kamar tidur itu juga ya Mas? Iya, ya? dari kamar tidur anaknya bisa keluar gitu. Itu besinya dibikin melengkung kayak gitu, kayak gimana tuh? Sebenarnya atapnya lumayan panjang ya, jadi emang kita perlu ada struktur tambahan buat bantu support atapnya. Bentuknya sih memang iseng sih. Sama ini juga sengaja kita railingnya tuh kita lepas sedikit tuh dari tembok. Oh iya bener loh. Kenapa tuh Mas kayak gitu? Ya iseng sih, iseng aja. Kayak cantik aja sih. Baiklah teman-teman. Iseng nih kayak gini. Tapi ini aman ya, so far buat anak kecil Iya, nggak bisa soalnya masuk kan juga ya? Nggak muat ya kalau anak nyelip ke situ. Gitu. Oke, kita boleh masuk lagi Mas. Boleh. Cuman di sini tuh penggunaan pintunya juga dikasih sliding door. Dan Iya, cuma sengaja. 2 daun gitu ya? Jadi biar Besar loh. berasanya lega aja gitu. Bahkan kan kalau misalnya kayak sekarang ini walaupun di luar panas banget, juga di ruang kerja ini tuh nggak terlalu berasa panas gitu. Iya sih. Soalnya Asli, makanya. pas lagi dibuka nih anginnya ngalir banget ke sini gitu. Padahal di luar benar-benar panas banget. Oke, kita kemana lagi nih Mas? Ini kayaknya belum kita Iya, bahas. ini kamar anaknya. Nah,
Kalau kamar tidur anak ini berarti luasnya berapa nih Mas? Kisaran berapa? 3x4 ya, kurang lebih ukurannya. Oke. Dan diperuntukkan untuk buat 3 anak. Cuman anaknya sih kebetulan masih duanya masih kecil, jadi emang kayaknya cukup kamar segini masih cukup gitu. Oke, tapi dalam mendesain kamar anaknya ini tuh ada kayak request apakah dari ownernya atau dari materialnya sendiri? Sebenarnya tuh awalnya kita karena anaknya 3, tadi itu kita memang sempet ngasih usul tuh gimana kalau dibikin ranjangnya bunk bed yang disusun gitu. Nah cuman karena ownernya takut anaknya jatuh ya, soalnya anaknya lumayan aktif tuh tiga-tiganya, jadi satu kasur dulu aja deh besar, nanti kedepannya mungkin kalau setelah anaknya besar baru pakai bunk bed gitu. Oke. Jadi ini kalau misalnya secara luasan buat 3 anak yang duanya masih kecil aja sih cukup banget ya? Iya, masih cukup gitu. Cukup banget, bahkan di sini kan kasur, di situ buat tak bukunya. Buku-buku, terus ada 2 meja belajar. Meja. Nah ini tadi jendela kecil yang kita lihat itu. Jadi bisa saling ngintip. Tuh kelihatan nggak tuh ownernya lagi? Ya Allah, lagi bekerja. Lagi tutup. Dia iseng juga ya orangnya ternyata ya. Ditutup. Nah, kalau ini berarti emang ada pintunya juga ya, menuju ke balkon ya? Ini sengaja kan karena bakal dipakai sama 3 orang, jadi kita tuh agak takutnya kalau kamar itu berasa sumpek. Jadi kita bikin ada jendela yang besar, terus supaya aman, jadi sekalian aja kita kasih balkon di depannya. Jadi kalau anak keluar juga nggak bakal jatuh. Aman lah ya, Mas. Kita keluar lagi, Mas. Lanjut keluar. Oke, sekarang kita udah duduk nih sama semuanya lengkap di sini ya kan. Terus ada owner juga Mbak Putri. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Mbak. Halo, namaku Putri Gwenantin, owner dari rumah ini. Ini rumah setelah direnovasi udah aku tinggalin 2 tahun ya. Oke. Gitu. Dan sangat mumpuni untuk ukuran keluarga muda 3 anak. Oke, dan ini ada arsiteknya 2, Dan Mbak. ini Kita langsung ini aja, puas nggak Mbak sama hasil karya mereka di depan arsiteknya nih? Happy banget. Oh, alhamdulillah. Dan mereka sangat bisa memenuhi berbagai keinginan-keinginan keluarga ini ya. Jadi puas. Jadi puas ya. Ratingnya dari 1 sampai 10 berarti 10 triliun. Oh, wow. Luar biasa ya. Habis ini siap lanjut rumah kedua ya Mbak. Oke, nah biasanya tuh kalau udah duduk bareng kayak gini sebenarnya kita mau ngebahas budget nih. Tadi kan kita udah ngobrol sama Mas Ese sama Mas Yerial, kita mungkin mau ngebahas budgetnya, pengen tahu biasanya teman-teman gitu. Mungkin siapa yang mau? Kalau nggak salah waktu itu rumah ini tuh antara 5,5 atau 6 jutaan per meter persegi. Kisaran itulah ya. Kisaran itu. Tapi kalau harga sekarang dengan spek yang mirip-mirip gini mungkin di 6,5-an ya per meter persegi. Dan untuk lama pembangunannya waktu itu? Untuk ini? Kayaknya kurang lebih setahun ya Mbak ya? Iya. Kurang lebih setahun lah. Kalau Mas Yerial sama Mas Este lagi ada project di mana lagi nih? Sekarang studio saya. Macem-macem sih ya. Ada di terakhir tuh yang baru beres di Kelapa Gading sama di Tebet. Terus yang ongoing ada di daerah Jakarta Barat di Medland ya, deket Green Lakes itu. Berarti Jabodetabek kebanyakan ya Mas? Kebanyakan ya? Jabodetabek. Oke, nah kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau pakai jasanya juga, mau tanya-tanya, bisa hubungi kemana? Gantian Mas Yerial mungkin. Bisa hubungi kemana aja Mas kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya? Bisa DM ke Instagramnya @studiosaya.id. Udah itu aja ya. Atau bisa juga kalau mau lihat portfolio bisa cek di websitenya www.studiostripsaya.com. Oke, bisa tanya-tanya di situ ya ntar ya mereka ya mau di luar Jabodetabek juga bisa ya, aman ya? Bisa. Kita juga sebenarnya lagi ada proyek yang kita desain di Jogja juga sebenarnya. Oh di Jogja, wah, ntar kita main deh ke sana. Sekarang ya habis ini. Kalau untuk Mbak Putri nih mungkin ada Instagramnya kah yang mau di share ke teman-teman? Ada Instagramnya rumah ini tuh coklat TJOKLAT Huis. Rumah coklat. Biar abang-abang ojek online gampang carinya, rumah coklat balkon putih gitu. Oke. Katanya abis ini Mbak Putri mau rajin ngonten ya. Setelah video ini tayang, Doain ya. kalian DM aja. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Makasih banyak ya udah mau collab studio saya. Mbak Putri juga makasih banget udah boleh main ke rumahnya. Teman-teman makasih juga yang udah nonton. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakso Miftahjana, Inspira Homes, dan TikTok kita. Bye-bye. Action. Halo, kami dari studio saya Yerial dan Saya. ini partner saya. Estefantra. Terus? Apa lagi di situ? Ada Buat storage ya. ini. Oke. Tuh ada Mas Yerial udah nongol. Dia udah nggak sabar pengen jelasin.